Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kali ini kita akan membahas, pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang periode perkembangan peradaban Islam, atau dengan istilah periodisasi perkembangan peradaban Islam dan ciri-cirinya. Untuk membahas periodisasi perkembangan peradaban Islam, saya mengutip dua tokoh. Yang pertama adalah Profesor Dr. Harun Nasution dalam bukunya Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Kemudian pendapat Ahmad Al-Usairi dalam bukunya At-Tarikh Al-Islami yang dikutip oleh Samsul Munir Amin. Baik, menurut Profesor Dr. Harun Nasution, periode perkembangan peradaban Islam itu dibagi kepada 3 periode. Yang pertama periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Periode klasik ini ditandai sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang dimulai pada tahun 650 sampai 1250. Periode pertengahan melanjutkan berarti dari 1250 Masehi sampai 1800. Dan periode modern adalah dimulai dari 1800 sampai sekarang. 3 periode. Periode klasik ini memiliki 2 masa. Yang pertama masa kemajuan, dan yang ketiga masa disintegrasi. Masa kemajuan ini ditandai dengan adanya 3 hal. Yang pertama ekspansi, yang kedua integrasi, dan yang ketiga keemasan Islam maksudnya. Masa kemajuan itu pada masa siapa? Di periode klasik itu ada masa kemajuan. Kemajuan pada masa siapa? Yaitu masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dilanjutkan oleh Al-Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, dan Bani Abbas. Ini masa kemajuan. Dikatakan masa kemajuan karena pada masa ini adanya ekspansi, integrasi, dan keemasan Islam. Nabi Muhammad setelah beliau wafat, seluruh jazirah Arab masuk Islam. Kemudian beliau digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini pada masa pemerintahannya walaupun cuma 2 tahun, dia menyelesaikan semua peristiwa di Arab, artinya di dalam Islam, karena adanya beberapa kelompok yang murtad setelah Nabi Muhammad wafat. Beliau juga memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi Abu Bakar menyelesaikan semua urusan internal umat Islam. Baru pada zaman Khalifah Umar ini Islam mulai menyebar, ekspansi ke luar Arab, yaitu ke Irak, ke Palestina, ke Mesir, dan daerah atau negara-negara sekitarnya. Kemudian dilanjutkan oleh Utsman, kemudian oleh Ali. Setelah Ali wafat, digantikan oleh masa
pemerintahan Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian digantikan dinasti tersebut oleh Bani Abbas. Masa ini adalah periode klasik antara zaman Nabi Muhammad, dilanjutkan oleh Al-Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh Bani Umayyah dan Bani Abbas. Di periode klasik ini juga ada masa disintegrasi. Dibilang disintegrasi, mulai munculnya dinasti-dinasti kecil pada tahun 1000 sampai 1250. Dinasti-dinasti kecil itu adalah karena permasalahan diantaranya adalah pada masa Bani Abbas itu banyak khalifah boneka yang bisa diatur oleh tentara pengawal. Karena pada zaman Bani Abbas itu banyak tentara bayaran. Jadi khalifah pada saat itu banyak yang boneka. Kemudian juga adanya dinasti-dinasti kecil karena letaknya yang berjauhan. Inilah yang disebut dengan masa disintegrasi menurut Harun Nasution. Periode yang kedua yaitu periode pertengahan. Periode pertengahan ini juga ada dua masa. Masa kemunduran dan masa 3 kerajaan besar. Masa kemunduran itu tadi yang bibit-bibitnya itu sudah muncul pada zaman Bani Abbas. Pada zaman di mana khalifah secara di dalam itu lemah. Yang kedua, jauhnya daerah-daerah dengan pusat pemerintahan. Karena itu ini mulai masuk kepada masa kemunduran Islam. Banyaknya daerah-daerah yang membuat dinasti-dinasti kecil dan khalifah tidak kuat. Masa yang kedua dalam periode pertengahan ini adalah masa 3 kerajaan besar. Kerajaan besar yang dimaksud adalah kerajaan Turki Utsmani di Turki. Kemudian kerajaan Safawi di Persia dan kerajaan Mughal di India. Ini 3 kerajaan besar ini karena sudah tidak berpusat, kemudian ada 3 kerajaan besar di Turki, di Persia, dan di India. Ini masa kemunduran. Masa kemunduran ini terjadi dibagi oleh Harun Nasution pada masa periode pertengahan. Periode yang ketiga menurut Harun Nasution adalah periode modern, yaitu periode di mana 3 kerajaan besar tadi sudah hancur oleh Barat, termasuk di Turki. Khilafah Utsmani di Turki sudah menjadi negara demokrasi. Kemudian masuk kepada periode modern, yaitu ditandai sejak tahun 1800 hingga sekarang. Periode inilah menurut Harun Nasution periode yang paling diharapkan oleh para tokoh-tokoh adanya kebangkitan Islam untuk mengembalikan balance of power antara Islam dan dunia barat. Jadi kalau pada masa klasik, periode klasik, Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan masuk ke barat. Barat masih kegelapan. Sekarang barat penuh dengan ilmu pengetahuan, sementara Islam mundur. Nah, balance of power ini diharapkan agar bukan hanya barat yang penuh dengan ilmu pengetahuan, Islam pun bangkit untuk menguasai juga seperti pada masa periode klasik. Yang kedua, periodisasi perkembangan Islam menurut Ahmad Al-Usairi. Menurut beliau, periode perkembangan Islam itu ada 7. Kalau Harun Nasution tadi 3, kalau Al-Usairi 7. Yang pertama periode klasik, yang kedua periode Rasulullah,
ketiga periode Al-Khulafaur Rasyidun, yang keempat periode Bani Umayyah, dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah, kemudian periode Mamluk, yang keenam periode Utsmani, dan yang terakhir periode dunia Islam kontemporer saat ini. Periode klasik menurut Al-Utsairy itu dari zaman Nabi Adam. Jadi klasiknya Al-Utsairy dengan klasiknya Harun Nasution berbeda. Kalau klasiknya Harun Nasution itu ditandai dengan adanya masa Nabi Muhammad. Tapi kalau Ahmad Al-Utsairy dia lebih rinci lagi. Dia dimulai dari periode Nabi Adam. Karena menurut, kalau kita baca dakwah itu, semua dakwah para nabi itu membicarakan satu hal, yaitu tauhid. Nah, jadi dengan adanya periode Rasulullah, dengan adanya periode klasik ini, yang dimaksud adalah dimulai dari periode Nabi Adam, Nabi Idris sampai Rasulullah, itu disebut sebagai periode klasik. Sedangkan periode Rasulullah itu periode kedua dalam sejarah perkembangan peradaban Islam. Yang ketiga, periode Al-Khulafaur Rasyidin, dia tersendiri. Periode Rasulullah itu 23 tahun, di Madinah, di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Itu periode Rasulullah. Periode Al-Khulafaur Rasyidun ini 30 tahun. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian baru muncul periode Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, kemudian periode Mamluk. Periode Mamluk itu Bani Fatimiyah atau periode Mamalik. Itu juga ada kerajaan itu masuk dalam satu periode namanya periode Mamluk. Dan periode yang keenam adalah periode Turki Utsmani. Periode Turki Utsmani itu tadi menjadi periode pertengahan oleh Harun Nasution, tapi kalau menurut Ahmad Utsairy itu dia periode tersendiri, yaitu periode Utsmani. Dan yang terakhir, periode dunia Islam kontemporer saat ini. Ini periode yang sejak hancurnya Turki Utsmani, lalu sekarang menjadi periode dunia Islam kontemporer saat ini, yang ditunggu-tunggu untuk Islam menjadi bangkit kembali seperti Islam di zaman Rasulullah. Mengapa adanya perbedaan periodisasi peradaban Islam? Karena para sejarawan itu membuat periode itu ada berbeda macam-macam dalam menatap sebuah sejarah. Ada yang membagi periodisasi itu dilihat dari bentuk negara atau sistem politik. Nah, sistem politik bagaimana mengangkat seorang pemimpin, bentuk negara, dan sistem pemerintahan. Ini menjadi bidikan para sejarawan, ya. Dalam membuat periode-periode perkembangan peradaban Islam. Yang kedua, bukan sistem politiknya, tetapi yang dilihat adalah kemajuan ekonominya. Kemajuan ekonomi itulah yang menjadi periode perkembangan peradaban Islam. Ada yang melihat juga bukan hanya ekonomi, tetapi kemajuan peradaban, civilization, peradaban umat-umat terdahulu, orang-orang terdahulu, sejarah zaman dahulu, itu menjadi periode perkembangan. Atau kemajuan kebudayaan, culture. Atau yang kelima, periode dianggap sebagai sebuah babakan sebuah periode bila dilihat dari perkembangan agama. Perkembangan agama itu menjadi periode dalam menetapkan periode perkembangan peradaban Islam. Jadi perbedaan cara memandang sebuah bentuk negara, kemajuan ekonomi, kemajuan peradaban Islam, kebudayaan dan perkembangan agama itulah yang menjadi
babakan atau periode-periode perkembangan Islam oleh para tokoh. Penutup, bila kita belajar sejarah sebuah kerajaan atau dinasti besar, misalnya dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, maka ada 3 generasi yang menyertainya, yaitu generasi pendiri, generasi penikmat, dan generasi penghancur. Kerajaan besar seperti Bani Umayyah itu ada pendirinya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada penikmatnya, yaitu generasi setelah beliau. Nah, nanti ada generasi yang penghancur, yang membuat kerajaan itu hancur, lemah. Kemudian digantikan oleh dinasti yang lain, yaitu generasi Bani Abbasiyah, yang tentu ada pendirinya juga, ada penikmatnya juga, dan menjadi penghancur. Begitu juga Turki Utsmani. Ada pendiri kerajaan Turki Utsmani, ada penikmat Turki Utsmani, dan yang terakhir adalah ada generasi yang menghancurkan Turki Utsmani. Semua ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kerajaan-kerajaan tersebut kita akan bahas Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah peradaban Islam. Sehingga dengan belajar sejarah seperti pertemuan kemarin, kita akan mengambil syajarah, mengambil buah yang bisa kita menentukan menatap masa depan dari sejarah yang telah lalu, kelemahan sejarah masa lampau, kelemahannya apa, kelebihannya apa, kelemahannya kita menjadikan pelajaran untuk tidak mengulangi lagi, dan kehebatan sejarah masa lalu akan kita menjadikan bekal untuk menatap masa depan. Demikian pertemuan kita tentang periodisasi perkembangan peradaban Islam. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.